Halo teman-teman Murisan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sudah 3 bulan saya tidak pernah bikin video mengenai dunia peternakan, khususnya mengenai Morning, yaitu sebuah peternakan kambing perah yang berada di Kabupaten Bogor. Nah, di video kali ini saya akan berbagi cerita mengenai bagaimana merawat tanaman legum. Di belakang saya ini jenis legum kaliandra merah yang baru dipanen dan kita beri pupuk. Nah, untuk pemberian pupuknya yang biasa kami lakukan, kita berikan sekarang ini sudah 6 bulan sekali. Yang di awal kita rutin dengan pupuk kandang per bulan, 3 bulan, sekarang udah masuk di fase 6 bulan sekali karena dari batang, daun ini sudah menjadi tumbuhan yang kuat gitu. Kita lihat ini kohe-kohe yang sudah diolah dulu sebelum diberikan ke lahan, disebar. Nah, modelnya begini, jadi setiap pohon sekitarnya, sekelilingnya kita berikan kohe yang sudah jadi diolah dulu kohenya, tidak langsung dari kandang dimasukkan ke lahan atau ditebar di lahan. Nah, sedangkan yang di sebelah sini ini lahan rumput odot yang sudah dipanen dan kita berikan juga pupuk kohe untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, di blok sebelahnya, blok kaliandra yang hijau ini baru dipanen, sudah diberi pupuk. Nah, ini sekitar 2 bulan lagi bisa dipanen kembali. Jadi kurang lebih di sini untuk jenis legum kaliandra maupun indigo vera, setiap 2,5 bulan sampai 3 bulan itu sudah bisa dipanen. Sedangkan di sini bisa dilihat ada rumput yang tinggi-tinggi. Ini sengaja kita tuakan karena kita mau ambil stek bibitnya untuk bibit, di mana bibit ini akan kami gunakan untuk mereplace lahan rumput yang produktivitasnya sudah menurun. Oke, bisa dilihat lahan hijauan yang ada di Morningsun. Ini bagian lahan atas dan ada juga di bagian bawah di blok-blok yang sudah kita namai. Nah, ini pohon yang baru dipanen, pohon indigo vera. Jadi untuk ketinggiannya tetap kita pastikan tidak terlalu tinggi agar memudahkan panen juga. Jadi sepanjang sisi jalan ini indigo vera, di ujung sana blok indigo vera, blok Olympus. Oke, kita lanjut menuju kandang Rasamala. Ini kandang yang kami gunakan untuk koloni kawin. Jadi ini kandang reproduksi. Sedangkan kandang yang di belakang sana itu kandang laktasi. Nah, sebagian di ujung sana memang kita gunakan untuk koloni kawin karena ada status kambing di mana masih diperah tapi sudah waktunya dikawinkan. Jadi koloni laktasi kawin di ujung sana. Oke, sebelum ke kandang, saya mau menceritakan atau berbagi cerita tentang hijauan yang ada di lahan kami. Kurang lebih setiap hari kami panen 1,5 ton hijauan, rumput dan legum. Nah, ditambah dengan jenis rambat-rambat yang ada di sekitar sini. Nah, ini blok kami namakan blok GH. Di sini ada 6 blok. Kenapa dibedakan setiap blok? Karena kami tidak sekaligus tanam. Ketika buka lahan atau persiapan lahan, kami buka per blok dan kita bedakan nama bloknya agar memudahkan
jadwal panen rumputnya. Jadi blok ini blok odot yang kita tanam secara parsial. Jadi kita namai dengan blok, misalkan ini blok GH1. Nah, setelah GH1 nanti pertumbuhannya udah semakin tinggi, nanti dia akan berganti untuk waktu panennya di blok kedua dan seterusnya. Nah, lahan sana, nah ini juga ini rumput sebagian di bagian bawahnya, untuk di atasnya itu legum. Ada Kaliandra dan Indigo Vera. Oke, kita lihat blok Olympus. Yang mana Olympus ini di awal kita tanam Kaliandra, namun ada beberapa area di blok Olympus ini yang memang tidak cocok dengan Kaliandra. Jadi kita replace dengan Indigo Vera, jenis legum Indigo Vera. Nah, kalau masuk ke blok Olympus kita disambut sama pohon giant, pohon Kaliandra yang besar. Oke, nah, blok Olympus ini kurang lebih ada 2000 pohon. Di sini kita pakai sistem panennya parsial, karena memang tidak ditanam seragam, jadi per bagian-bagian. Tapi bloknya kita namakan ini blok Olympus. Ini udah 2-3 kali panen, dan sebentar lagi ini blok Indigo Fair ini akan kita panen. Ini udah setinggi saya nih, dan nanti akan dipanennya tetap pendek potongannya, tidak tidak hanya batang atasnya aja, tapi kita tetap di bagian sini agar memudahkan. Karena kalau Indigo Vera, jenis Indigo Vera kalau dibiarkan, dia akan semakin meninggi dan daunnya akan posisinya akan di atas. Jadi itu akan menyusahkan ketika panen. Oke, untuk blok Indigo Vera ya sekitar 1 bulan lagi ini bisa dipanen. Tapi sebagian ujung sana sudah dipanen terlebih dahulu. Nah, ini rumput odot juga. Ini rumput odot yang sudah kita panen di bagian ujung sana. Di atas sana pun masih ada blok rumput odot. Jadi untuk penjadwalan panen rumput itu berdasarkan blok, dan kita bisa memproyeksikan berapa banyak setiap bulannya kita akan menghasilkan hijauan, pakan hijauan. Kalau kurang dari apa yang kita butuhkan, rambannya yang kita tambah atau rumput liarnya yang kita tambah. Ini waktunya tim istirahat. Nanti dimulai lagi jam 1 siang. Ini kantor kami, sebelahnya ini ruang produksi untuk packing. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah pernah tonton YouTube-nya Morning Sun Dairy Farm, ini sering saya ambil gambarnya untuk menjelaskan jenis-jenis pakan hijauan dan bagaimana proses pengolahannya. Nah, ini di sini. Oh, Mang Edi, selamat istirahat. Nah, ini hijauan yang hasil panen pertama. Jadi di Morning Sun setiap hari kita panen 2 kali, pagi dan siang. Ini kambing-kambing jantan yang lahiran di kandang kami, sedang istirahat. Ini jantan yang baru pindah kandang dari kandang sehat yang ada di bawah sana. Cempe yang baru lahir ikut induk
Setelah lepas kolostrum, kita pisahkan di kandang khusus cempe sampai usia 3 bulan. Setelah itu pisah ke kandang, kami sebut ini kandang sehat. Untuk pembesaran, nanti setelah itu pindah ke sini. Karena di bawah terbatas areanya, sedangkan di sini kambing bisa leluasa geraknya karena ada umbaran di depan kandang ini. Jadi untuk exercise otot, itu setiap pagi kita umbar. Ini tempat perah yang wajib harus bersih. Baik mesinnya, lantai, semuanya harus bersih. Peralatan semua harus bersih. Oke, kita mau kemana nih? Kandang reproduksi atau kita mau ke kandang perah? Oke, reproduksi. Nah, ini kandang koloni kawin. Goyang. Oke. Kandang reproduksi. Pertama kandang 014. Ini ada Red Bur, ada Sapera, ini kandang koloni yang jantannya udah kita keluarkan karena posisinya sedang bunting. Ini kandang Sapera yang diperah. Ini kandang baru lahiran. Ini kandang koloni kawin juga dengan jantan si Apollo. Nah, ini Apollo jenis Anglo, asalnya dari Bengkulu. Nah, di sini ada anaknya, sudah sudah melahirkan, sudah punya keturunan di sini. Nah, ini anakan Sanen. Ini laktasi pertama. Tapi kita lihat anaknya di kandang cempe yang udah dipisah. Nah, ini anakan Sanen, jantan sama betina Sanen. Ini koloni kawin yang betina yang lahiran di kandang kita. Ini ada Nigerian, juga Nigerian. Ini Nigerian full blood, jantan betina. Ini koloni transit yang baru lahiran. Jadi setelah lahiran ikut induk, mendapatkan kolostrum dengan baik. Setelah itu baru pindah ke kandang cempe untuk kita pastikan kebutuhan susunya cukup. Dan kita ambil susunya itu dari indukan, ya susu murni yang kita masukkan ke dalam botol dan kita berikan mulai dari usia 2 minggu. Dari usia lepas kolostrum. Bisa 4 hari, bisa seminggu. Setelah itu kita berikan menggunakan DOT. Ya, agar memudahkan tim ketika memberikan susu menggunakan DOT. Karena kalau udah semakin besar itu agak penyesuaiannya agak lumayan lama. Jadi bisa sampai si cempe itu nggak mau minum susu karena belum terbiasa, karena udah terlalu besar. Tapi kalau dia kecil tuh akan jauh lebih memudahkan. Jadi ini pengalaman yang ada di sini. Bahkan kalau ikut dengan induk pun resiko putingnya rusak itu ada, semakin besar cempe yang ikut sama induk. Biasanya di tempat kami itu banyak terjadi bagian putingnya induknya itu luka. Nah, ini cempe-cempenya. Nah, di sini ada anakan, ini cucu ini. Tadi indukannya Sanen yang saya tunjukkan di kandang bawah. Ini cucunya. Indukannya lahiran di kandang sini dan ini anaknya, berarti ini cucunya. Bapaknya, kita lihat bapaknya. Berarti kakeknya. Ini kakeknya. Ini kakek, ini udah jadi kakek. Indukannya lagi di pen perah. Nah, ini pen perah, atau kandang perah.
Ya, saya mau memperlihatkan kandang hasil renovasi. Nah, kalau sebelum renovasi, model kandang di kami seperti ini, 4x4. Secara area memang luas, tapi secara perhitungan tempat makan itu tidak sebanding dengan jumlah populasi yang ada, karena 10 atau 11 ekor itu sudah rebutan makannya, kan rebutan area makan. Jadi kita siasati dengan menambah membagi dua dengan menambah 1 meter luasannya, tapi tempat pakannya itu akan lebih lebih banyak untuk populasi ternaknya. Kalau ini 3,5 meter, nanti kandang renovasi ini panjangnya 5 meter. Nah, kita lihat sini. Ini kandang renovasi. Nah, hari ini kita pasang tempat pakannya. Nah, di sini nanti tempat transitnya betina-betina yang bunting dan melahirkan. Setelah transit, baru betinanya masuk ke kandang perah, koloni perah, cempenya masuk ke kandang cempe. Oke. Ini kandang individu untuk istirahat jantan atau kambing yang sedang di treatment. Nah, itu jantannya. Ini koloni kawin sanen. Nah, ini anaknya, anakan sanen. Oke, teman-teman. Sekian perjalanan saya dari villa menuju kandang, dan seperti ini kandang yang ada di Morning Sun. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video Morning Sun lainnya. Dan